Shalom. Shalom, shalom. Coba kasih sebelahnya senyum yang paling manis. Ya, inilah saudara-saudara seiman yang Tuhan sudah tempatkan di sebelah kita. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa karena ada Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kita. So hari ini Bapak Ibu dan Saudara, sungguh loh harusnya kita bersyukur banget kalau hari ini Tuhan masih izinkan setiap kita untuk beribadah bersama-sama. Karena mungkin akan datang waktunya di mana kita tidak bisa beribadah seperti ini. So seperti firman Tuhan dari Mazmur 100 ayat 2. Firman Tuhan bilang gini Bapak Ibu dan Saudara, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Jadi hari ini apapun keadaan Bapak Ibu, Tuhan ingin kita beribadah dengan sukacita. So mari bagikan sukacitamu, beri salam ke kiri kanan depan belakang, katakan sukacita. Sukacita jauh. Katakan sukacita. Sukacita. Yes. Ya Bapak Ibu dan Saudaraku, hari ini Tuhan mau kita semua beribadah dengan sukacita. Mari kita bawa sorak-sorai dan mari seperti biasa kita persembahkan 3 habit kepada Tuhan kita. Habit yang pertama adalah honor the present. Mari kita menghormati hadirat Tuhan yang kita semua tentunya percaya Dia hadir bersama-sama kita. Yang kedua adalah save the word, yang artinya mencatat, menyimpan setiap pesan Tuhan. Dan hari ini spesial loh Bapak Ibu dan Saudaraku. Hari ini pesan Tuhan dibawakan oleh hambanya yang luar biasa. Pastor Jansen Silaban dari ICC Bandung, boleh kasih aplaus yang meriah. Selamat datang Pastor. Bapak Ibu mungkin kalau peribahasa tak kenal maka tak sayang. Saya sedikit memperkenalkan Pastor Jansen Silaban. Beliau adalah youth pastor dari Sinode Gereja ICC Bandung. Sekali lagi dong, beri tepuk tangan yang paling meriah. Wow. Karena Bapak Ibu dan Saudaraku, mungkin Anda baru berangkat dari rumah jam 8. Tapi Pastor Jansen sudah berangkat dari jam 4 pagi Bapak Ibu. So pastikan untuk mempersiapkan catatan dan menyimpan pesan Tuhan yang sangat spesial. Saya percaya, kita semua percaya Tuhan akan memberikan pesan yang istimewa bagi kita semua. Dan yang terakhir Bapak Ibu dan Saudaraku, mari kita lakukan semuanya ini dengan penuh semangat. Be excited! Wow! Bagi semua yang bersemangat, mari bangkit berdiri, kita akan berdoa bagi ibadah kita. Yes, mari sama-sama kita satukan hati kita tundukkan kepala kita ucap syukur. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kalau pagi hari ini Engkau berkenan memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama. Bahkan kami bersyukur ya Bapa untuk setiap nafas kehidupan yang masih Engkau percayakan di dalam setiap kami. Kalau hari ini Tuhan kami datang ke tempat ini, kami mau beribadah Tuhan. Dan kami mau datang dengan penuh sukacita. Kami mau bersorak-sorai kepadamu Bapa. Kami mau merayakan kemenangan-Mu, Tuhan kami yang agung. Dan kami percaya hari ini Tuhan, biar Kau urapi hamba-Mu, Pastor Jansen, untuk menyampaikan isi hati-Mu, pesan-Mu pada kami semua Tuhan. Urapi beliau, berikan dia hikmat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga,
Kami juga berdoa untuk setiap fasilitas, untuk setiap pelayan-Mu, para volunteer yang melayani, agar Engkau berikan urapan Tuhan, biar kami melayani ibadah ini hanya untuk kemuliaan-Mu Bapa. Dan kami siap beribadah di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang siap untuk beribadah. Katakan amin. Selamat beribadah. Siap, Tuhan CDC. Yesus. Yes. Mana tangan-tangannya yang excited memuji Tuhan? Kita kasih tepuk tangan. Yes. Haleluya. Kita mau teriakan nama Tuhan yang besar. Nama Tuhan yang penuh kuasa. Amin. Mari kita sama-sama katakan, anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu di hidupku mengubahku jadi baru. Yang ku tahu Kau segalanya bagiku. Pengorbanan yang Kau beri membawaku terbang tinggi. Ku mengerti tanpamu ku mati. Yes. Yes. Mari sama-sama kita teriakan. Teriakan namamu, Yesus penyelamatku. Ku serahkan hidupku hanya padamu. Teriakan namamu, nyatakan kebesaranmu, sampai dunia tahu Yesus Tuhanku. Yes, amin. Sama-sama lagi katakan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu di hidupku mengubahku jadi baru. Dan ku tahu Kau segalanya bagiku. Pengorbanan yang Kau beri membawaku terbang tinggi. Ku mengerti tanpamu ku mati. Sama-sama teriakan, yes, dengan keras teriakan nama Tuhan. Teriakan namamu, Yesus penyelamatku. Ku serahkan hidupku hanya padamu. Teriakan namamu, nyatakan kebesaranmu, sampai dunia tahu Yesus Tuhanku. Teriakan lagi. Teriakan namamu, Yesus penyelamatku. Ku serahkan hidupku hanya padamu. Teriakan namamu, nyatakan kebesaranmu, sampai dunia tahu Yesus Tuhan. Sekali lagi kita sama-sama teriakan nama Tuhan. Teriakan namamu, Yesus penyelamatku. Ku serahkan hidupku hanya padamu. Teriakan namamu, nyatakan kebesaranmu, sampai dunia tahu Yesus Tuhanku. Mari kita bersorak untuk Tuhan, karena kasih-Nya nyata dalam hidup kita. Hei, seindahnya pelangi Tuhan, secerahnya mentari kasih-Mu dalam hidup setiap kami. Mari CDC kita bersorak. Hei,
setia Tuhan. Namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Mari katakan sungguh nyata Tuhan. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Hey! Kasih-Mu Tuhan besar bagi kami Tuhan. Hey! Mari sama-sama lagi katakan CDC. Seindahnya pelangi, sejarahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, kasih-Mu tetap Tuhan. Yes. Bergoncang. Amin. Namun Kau kan setia menjaga kami Tuhan, menjagaku senantiasa. Yeay. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Katakan sama-sama. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Tuhan, Kau menebus hidup kami Tuhan. Yes Lord, amin. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Hey! Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Katakan, segenap hatiku Tuhan. Hatiku hanyalah untuk-Mu. Katakan sekali lagi. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Hey! Terima kasih Tuhan buat karya-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Amin, amin. Yes, yes, amin. Oh, haleluya. Yes, haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. Yes, haleluya. Yes, Lord. Haleluya. Amin. Tuhan mau hidup kita, hati kita semakin hari semakin mendekat sama Tuhan. Tuhan mau kita semakin dalam masuk dalam hadirat-Nya Tuhan. Semakin dalam sampai kita menemukan Tuhan. Kita percaya lagu ini mengatakan firman-Nya Tuhan, mengatakan kita disuruh mendekat sama Tuhan. Pagi ini mari kita sama-sama belajar lebih mendekat sama Tuhan. Kita belajar masuk lebih dalam hadirat-Nya Tuhan. Kita mau menemukan satu pribadi yang luar biasa. Yes, Jesus. Jesus. Oh, yes. Amen. Firman-Mu berkata, mendekatlah
menghampiri tahta kasih dan karuniamu, hadiratmu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku aman dalam kasih dan kebenaran-Mu, hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ku temukan Engkau, dalam hadirat-Mu ku menyembah, ku menyembah. Oh, Jesus, kami sembah Engkau Tuhan. Firman-Mu berkata mendekatlah,
Yes Tuhan. Kami tahu hanya di dalam hadirat Tuhan kami bisa menemukan Engkau Tuhan. Amin Jesus. Dalam hadirat-Mu Ya Jesus. ku menyembah, ku menyembah. Dalam hadirat-Mu Dalam hadirat-Mu ku temukan Engkau. Dalam hadirat-Mu ku menyembah, ku menyembah. Haleluya Jesus. Engkau Allah yang membuat kami terkagum Tuhan. Kebaikan-Mu dalam hidup kami buat kami terkagum Tuhan. Penyertaan Tuhan yang besar dalam hidup kami membuat kami terkagum Tuhan. Haleluya Jesus. Ku kagum Hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Mari dengan sungguh-sungguh kita nyatakan kekaguman kita sama Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami kagum Tuhan. Hormat Jesus. ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Sekali lagi kita katakan kami kagum Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Oh Jesus, kami kagum Tuhan buat semua kasih-Mu. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kiaraba karabaso. Haleluya. Yes Lord. Sekirebe karaba karabarabasto karararararaso. Hinarama yarabaste. Sikiarararaso. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hinarabakarabasikirere barabakarabaso. Hinaramayarabarabase. Hallelujah, Yesus Tuhan. Hinarabakarabaso.
Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, yes, Tuhan. Sikirele bahara bakara baso. Inara bakara bashikirele bayara basanga. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Sikirele bahara bakara bashikira bakara baso. Inara bakara bahara bakara basikirele bayara bakara. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lebih dalam menyembah Tuhan. Lebih dalam menyembah Tuhan, masuk hadirat Tuhan. Sikirere bakara bahara bakara bashikirere bah. Hinara bakara bashikara bahara bakara bas. Sikirere mayara bahara bara bakara bashikara baka. Jesus, Jesus. Sikirere mayara bakara bahara bakara baso. Hallelujah, yes Lord. Hinara bakara bashakara. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Yes, Jesus. Yes, Tuhan. Berbicara bagi setiap kami, Tuhan. Tuhan yang hampiri kami satu persatu. Tuhan yang berperkara bagi setiap hidup kami. Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. Shikere bekara baka. Haleluya, Jesus. Amen, Tuhan. Yes, amen, Tuhan. Nyatakan lagi kekaguman sama Tuhan. Ku kagum.
Ya Tuhan, kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang baik. Kau Tuhan yang dulu baik, Kau Tuhan yang sekarang baik. Bahkan Engkau di masa depan kami, Engkau akan tetap baik dalam hidup kami. So Tuhan, apapun keadaan kami hari ini, biar kami sadar bahwa semua yang baik itu datangnya dari Tuhan. Dan hari ini kami kagum, kami hormat sama semua hal yang udah Engkau buat dalam hidup kami. Kau udah kasih kami keselamatan, Kau udah kasih kami kasih-Mu yang luar biasa. Kami mau menghormati itu dan kami mau hidup di dalam kasih itu Tuhan. Thank you Tuhan, biar hari ini Roh Kudus kami undang Engkau hadir ke tengah-tengah setiap kami. Biar setiap jemaat yang hadir dari ini, dari depan ke belakang, kiri dan kanan, semuanya gak ada terlewat, berbicara personally ke hati setiap kami Tuhan. Supaya kami waktu kami pulang, kami gak jadi pribadi yang sama ketika kami datang. Kami punya pengharapan yang baru, kami punya hati yang baru untuk kami bisa melewati setiap hari-hari kami. Kau Tuhan yang baik, Kau tetap baik dalam hidup kami. Thank you Lord. Di dalam nama Tuhan Yesus, buat setiap kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita bilang Amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, Bapak Ibu Saudara boleh duduk, bilang kiri kanannya juga. Firman Tuhan ini buat kamu banget. Oke, semuanya udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara? Sekali lagi aku tanya ya, semuanya udah siap mendengarkan firman Tuhan? Wow, saya excited banget hari ini. Tadi kita jam 3 udah bangun karena travelnya jam 4. Lumayan seru, lumayan pagi dan puji Tuhan lancar banget, gak ada hambatan sama sekali. Dan terima kasih juga Pastor Chris dan tim buat kesempatannya buat saya bisa membagikan kebenaran firman Tuhan buat jemaat di CDC Bogor hari ini. Dan tema tahunan kita adalah berjalan bersama Tuhan kalau gak salah ya. Walk with God, berjalan bersama Tuhan. Nah, saya renungkan dalam hidup saya, berjalan bersama Tuhan itu nggak selamanya jalannya itu mulus, bener nggak ya? Nggak selamanya jalannya itu dengan angin sepoi-sepoi, ada rindang gitu ya. Ada masanya berjalan bersama Tuhan juga jalannya nggak bagus gitu ya. Ada masa kita harus jalan di bebatuan, ada masa kita harus masuk ke lembah yang kelam. Tapi menurut saya selama saya berjalan bersama Tuhan, bukan tentang keadaan jalannya, tapi tentang bersama dengan siapa kita berjalan. Itu yang paling penting. Dan kita berjalan bersama Tuhan. Dan hari ini saya mau berkontribusi buat tema tahunan di tempat ini. Saya mau berkontribusi, saya mau bagian sebuah prinsip kehidupan yang saya percaya ini bisa memberkati kita di semua area hidup kita. Amin. Di semua hal yang kita buat. Saya percaya ini jika kita mengerjakan ini dengan baik, saya percaya ini tuh membuat kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan dengan lebih baik gitu. Karena tadi saya bilang berjalan bersama Tuhan gak selamanya mulus, berjalan bersama Tuhan gak selamanya menyenangkan. Ada masanya juga kita mengalami turbulence dalam hidup, ada masa kita di titik terendah juga. Tapi hari ini saya mau bagikan sesuatu ini yang bisa membuat kita bisa berjalan dengan stay bersama Tuhan. Semuanya siap Bapak Ibu Saudara? Nah, saya mau memulai dengan sebuah cerita. Dulu di sekitar abad 18 ada sebuah fenomena yang terjadi gitu ya. Ada wabah yang terjadi di rumah sakit di Eropa, rumah sakit bersalin khususnya, di mana hampir 30 sampai 40% ibu yang melahirkan akan meninggal gitu ya. Akan terkena semacam demam yang nggak tahu asalnya dari mana, and then 30 sampai 40% ibu tersebut akan meninggal waktu zaman itu. Jadi fenomena ini cukup seru di rumah sakit di Eropa. Nah, dan peristiwa ini terjadi cukup lama, hampir 10 tahun. Dan semua dokter mulai mencari apa sih penyebabnya gitu ya. Ini kenapa si ibu ini bisa meninggal setelah dilakukan persalinan. Semua dokter berpikir, melakukan penelitian. Mereka mencari sebabnya, pasti ini dari luar, pasti ini ada virus dari luar. Mungkin ibunya cemas, dia bilang gitu ya. Atau mungkin ini keadaan suhu atau segala macam. Mereka mencari semuanya penyebabnya dari luar, gitu ya. Mereka berpikir ini apa, mungkin udara beracun atau apa, ruangan mungkin gak baik. Mereka terobsesi untuk memperbaiki lingkungan yang di luar. Nah, sampai suatu hari ada seorang dokter bernama Ignaz Semmelweis. Dia dokter di rumah sakit di Austria waktu itu. Nah,
Waktu dia di rumah sakit, dia memperhatikan. Jadi waktu itu di rumah sakitnya itu ada 2 tempat orang bersalin gitu ya. Ada yang ditangani oleh dokter dan mahasiswa kedokteran, ada yang ditangani oleh bidan. Bidan masih ada kan sekarang ya? Masih ditangani bidan. Jadi waktu dia lihat, kenapa ya yang lebih banyak meninggal itu justru yang ditangani oleh dokter daripada oleh bidan. Gitu ya. Dia mulai berpikir, dia mulai memperhatikan. Akhirnya dia ditemukan. Ternyata selama ini dokter-dokter yang menangani ibu-ibu itu, mereka habis dari menangani jenazah, mereka langsung berlari menangani ibu-ibu yang melahirkan. Tanpa mereka mencuci tangan, tanpa mereka mengganti baju mereka, baju putih mereka tuh ya, baju dokter ya. Jadi langsung dari menangani mayat gitu ya, orang yang sakit parah langsung menangani ibu-ibu yang melahirkan. Nah, ternyata ditemukan, dari situlah akibatnya. Ternyata akibatnya adalah virus-virus, kuman-kuman yang dibawa dari situ, dibawa ke ibu yang lagi bersalin. Nangkap ya? Nah, saya renungkan dari cerita ini, sama kayak hidup kita. Kadang kalau ada masalah datang, kita itu cari masalahnya dari luar dulu. Kadang kalau ada tekanan datang, kita pasti carinya siapa yang harus disalahkan di luar. Kenapa bisa terjadi? Mungkin dia nih yang bersalah. Karena kita mencari sesuatu tuh yang dari luar dulu. Padahal seringkali dalam hidup kita bukan masalah dari luar yang sebenarnya terjadi, tapi masalah yang ada di dalam kita. Seringkali terjadi bukan di luarnya, tapi bukan di luar yang perlu kita perbaiki dulu, tapi di dalamnya kita dulu yang harus kita perbaiki. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, seringkali kita mencari penyebab dari luar dulu. Padahal sebenarnya banyak hal terjadi, masalahnya ada dalam diri kita. So, hari ini saya kasih judul khotbah saya adalah From Inside Out. Dari dalam keluar. Boleh bilang kiri kanannya, dari dalam keluar. Dari dalam keluar. Saya punya waktu 30 menit ya kalau nggak salah ya Ci ya. Oke. Nah, semoga boleh bisa on time ya. Oke. Amsal 4 ayat 23, firman Tuhan bilang gini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini ayat yang udah sering kita dengar ya Bapak Ibu Saudara ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kalau pakai bahasa Indonesianya kadang bingung ya, ini terpancar tuh apa artinya? Terpancar kehidupan tuh maksudnya cahaya gitu. Nah, tapi kalau saya baca di versi bahasa Inggrisnya, ini lebih membuat gambaran buat saya. Keep thy heart more than anything that is guarded. For, nah ini bagus. Out of it are the issues of life. Jadi ternyata semua isu kehidupan itu adanya dari dalam kita. Isu kehidupan itu bukan dari luar. Tapi semua isu kehidupan yang terjadi itu dari dalam kita. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Semua isunya itu sebenarnya di dalam kita dulu. Bukan dari luar. Kadang kita kan ini emang keluarga saya nih yang kayak gini. Bukan itu isunya, tapi hati kita sebenarnya nggak mau mengampuni. Ya nggak? Ini mama papa saya nih yang bukan mama papa kita dulu, mungkin hati kita yang lagi pahit. Jadi semua isu kehidupan kita yang terjadi dalam hidup kita dari dalam dulu. Dari hati kita. That's why Salomo tuliskan firman Tuhan ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena mungkin waktu itu Daud ngobrol kali ya sama anaknya Salomo. Daud cerita kehidupannya dia, di mana dia difitnah, di mana dia mau dibunuh. Tapi Daud tetap bisa menjaga hatinya dengan baik. Akhirnya Tuhan pakai dia dengan lebih luar biasa. Menjadi raja terbesar sepanjang bangsa Israel ada. Karena Daud berhasil menjaga hatinya. Menjaga hati bukan kayak satpam komplek yang jaga gitu ya. Kadang tidur, kemarin waktu saya mau pergi jam 3 tuh komplek saya satpamnya lagi ketiduran gitu ya. Nah, tapi menjaga hati di sini dari kata nasar ya, artinya penjagaan yang ketat, waspada dan mendalam. Kita perlu menjaga hati kita dengan penjagaan yang ketat, waspada dan mendalam. Karena emang dalam kita ini yang paling perlu dijaga. Dalam kita yang perlu dijaga. Dalam kita. Nah, hati seringkali di Alkitab digambarkan sebagai tanah gitu ya. Tanah kita digambarkan hati atau enggak digambarkan juga mata air. Mata air kita tuh kayak hati. Kenapa digambarkan hati kita tuh kayak tanah atau air? Karena memang tanah kalau nggak dijaga bisa rusak, bener nggak sih? Saya sarjana pertanian waktu itu by the way.
Tanah itu kalau diolah terus, habis juga nutrisinya. Kering juga akhirnya. Air juga gitu, mata air. Kalau mata air yang jernih, kalau di dalamnya kotor, mata air yang kotor akan mengeluarkan air yang kotor, benar ya? Air dan tanah tuh kudu dijaga. Kalau enggak bisa kotor, bisa rusak. Sama kayak hati kita. Hati kita perlu kita jaga. Kalau enggak ya kotor dan rusak. Nah, untuk berjalan bersama Tuhan, walking with God, enggak ada yang lain yang perlu kita jaga pertama adalah hati kita. Karena memang tadi saya bilang, jalan sama Tuhan enggak selamanya mulus. Kenapa orang bisa pahit sama Tuhan? Kenapa orang bisa marah-marah sama Tuhan? Ya karena dia nggak bisa menjaga hatinya di sepanjang perjalanannya bersama Tuhan. Kayaknya nggak ada hak kita ya untuk ngomong Tuhan tuh. Kayaknya nggak layak banget kita marah sama Tuhan gak sih? Kayaknya nggak pantas banget kita manusia berdosa ini bisa protes sama Tuhan. Siapa kita bisa marah sama Tuhan? Tapi karena kita gagal menjaga hati kita. Tadi orang yang gagal menjaga hati, semua yang di luar pasti salah. Dirinya pasti benar. Nah, saya mau 1 Tesalonika 5 ayat 23, firman Tuhan bilang gini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Dengan tak bercatat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Yang percaya bilang amin. Tuhan mau supaya roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna. Tubuh, jiwa, roh kita terpelihara sempurna. Hidup kita itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, saya ada sebuah gambar. Kelihatan gak ya gambarnya? Kita hari ini agak sedikit kuliah, gak apa-apa ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita sedikit kuliah psikologi, gak apa-apa lah ya. Tapi I think ini bagus banget untuk apa ya? Untuk kita mengerti. Untuk kita mengerti bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Amin. Tubuh, jiwa, dan roh. Semoga ini gak kepagian untuk kita belajar bersama. Karena saya dengar jemaat Bogor tuh suka belajar kan. Jadi saya kasih yang agak-agak belajar, gak apa-apa ya. Kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Oke? Nah, kalau Bapak Ibu lihat, itu sebenarnya cuma ada 2 lingkaran yang digabung jadi satu, gitu ya. Nah, tubuh. Di dalam tubuh kita ada panca indera kita. Kita bisa merasakan, ini seblaknya enak, ya nggak sih? Ini kepedesan, ini apalagi nasi gorengnya enak. Kita punya panca indera untuk merasa. Kita juga punya otak, punya pikiran untuk mengolah data, informasi. Kita tahu penjumlahan, kita tahu jalan arahnya kemana, kita tahu semuanya. Kita Tuhan kasih otak dan panca indera. Oke, sampai di sini saya tahu, saya tuh bisa tahu, saya tuh paling senang makanan bukan Indomie, daun ubi tumbuk sama ikan teri. Tahu nggak ya? Ada yang orang Batak nggak ya sini? Nah, daun ubi itu daun singkong. Pakai santan, pakai ikan teri Medan itu. Nah, kalau saya makan itu, entah kenapa lidah saya ini membawa memori rumah saya waktu sana di Pekanbaru. Sehebat itulah pikiran kita diciptakan Tuhan, otak kita bisa tahu rasanya dan tahu situasinya gitu ya. Tuhan buat kita punya tubuh dengan panca indera dan otak. Nah, tapi kita juga punya jiwa. Jiwa itu apa? Jiwa kita itu orang bilang jiwa kita itu adalah kepribadian kita. Karena dalam jiwa kita itu terdapat pikiran, kita bisa mikir, kita bisa mengapa ini terjadi, kenapa itu terjadi, itu kan di pikiran, bisa planning, bisa mempersiapkan masa depan, itu di pikiran, benar? Kita juga punya perasaan. Di dalam jiwa kita itu ada perasaan, bisa sedih, bisa tiba-tiba excited gitu ya, yang lagi ngejar pasangan bisa, wah semua diterobos, happy banget. Karena jiwanya lagi senang, sukacita, damai. Nah, di dalam jiwa kita tuh ada perasaan, sedih, marah, semuanya di jiwa. Tapi jiwa juga punya kehendak. Kita bisa memutuskan sesuatu. Saya memilih ini daripada ini. Saya mau lewat jalan ini daripada jalan ini. Karena kita punya free will, kehendak. Nah, hati kita di mana? Nah, hati kita adalah pusat dari jiwa kita. Jadi hati kita adalah pusat pikiran kita, perasaan kita, dan kehendak kita. Nah, ya Bapak Ibu Saudara, kalau saya gambarkan, pikiran itu kayak setir mobil. Gitu ya, hati kita itu kayak setir mobil. Jadi kalau hatinya nggak bener, bisa nabrak. Bener ya, pikirannya bisa pikiran yang aneh-aneh, perasaannya bisa aneh-aneh, tindakannya lebih aneh-aneh lagi. Karena hati itu adalah pusat kontrol dari jiwa kita. Nah, kenapa Tuhan bilang jaga hati? Supaya kita bisa mikir, punya perasaan, dan punya
decision making yang benar. That's why Tuhan bilang benar, jaga hati. Jaga hati. Karena kalau kita gagal menjaga hati kita, pikiran kita pasti pikirannya merasa tertuduh, mikirnya enggak. Ini pasti Pastor Chris ini enggak sayang sama saya. Itu kalau hatinya enggak benar. Perasaan, kok saya enggak disapa sih? Padahal Pastor Chrisnya lagi kelilipan apa gitu, enggak nyapa. Tapi karena udah hati enggak benar, semua jadi salah. Tindakannya juga, udah saya mau pindah gereja aja. Saya enggak disapa sama Pastor Chris. Dimulai dari hati. Nangkap Bapak Ibu Saudara? Kemudian kita punya roh. Nah, roh kita adalah, kita tuh disebut manusia yang hidup karena Tuhan tembuskan roh kan ke kita kan. Dan roh kita itulah yang bisa berkomunikasi dengan roh Tuhan. Jadi kalau ada garis merah di situ. Jadi kalau roh kita terhubung dengan roh Tuhan, maka roh Tuhan itu akan mengisi hati kita. Waktu isi hati kita penuh dengan roh Tuhan, makanya kita nggak gampang emosian. Makanya roh Tuhan itu akan mengingatkan kepada setiap firman Tuhan yang udah pernah kita baca, kita tahu. Kalau saya itu kan, maaf kata ya, kalau di jalan tuh saya suka emosian kalau nyetir. Karena dengan tingkah laku manusia yang ada di Bandung. Sering banget pengen berkata kasar gitu ya. Bahkan pernah ada Ria kita, itu tuh saya sampai emang udah mau berantem sama orangnya. Mobil sama mobil. Tapi waktu itu saya, hati saya gak bagus nih. Nah, kemarin kita jalan-jalan, baru kemarin banget kita jalan-jalan sama anak istri saya ke Lembang. Terus waktu saya mau nyusul mobil tuh gak tahu lambat banget. Jadi waktu saya nyusul, dia tuh belok ke kanan, jadi spion saya nabrak spion dia. Patah tuh spion. Udah itu berhenti. Udah pengen emosi rasanya kan, tapi Roh Kudus ingetin, tenang, gitu ya, tenang. Waktu saya turun, waktu saya mau udah samperin orangnya juga udah turun gitu ya. Puji Tuhan, dia minta maaf duluan, saya juga jadi minta maaf gitu ya. Jadi tidak terjadi perang saudara waktu itu. Nangkap gak Bapak Ibu Saudara? Karena roh kita hanya gini, Tuhan itu bisa bersemayam di roh kita. Tapi waktu roh kita penuh, maka hati kita penuh dengan roh Tuhan. Sampai di sini oke dulu ya, nangkap ya. Ini kenapa kita perlu tahu hal ini? Supaya kita bisa tahu gimana cara kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kebayang gak Bapak Ibu Saudara? Roh Tuhan bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Artinya bukan roh Allah aja, tapi roh kita dan roh Allah itu barengan. Mengingatkan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, that's why sepenting itulah roh kita gak boleh terputus sama roh Allah. Karena waktu roh kita nyambung dengan roh Allah itu yang akan memenuhi hati dan pikiran kita. Memenuhi hati dan pikiran kita. Nah, saya coba ilustrasikan jalan kerja gini. Misalnya ada seorang anak, misalnya saya ini di rumah dipukuli mama saya. Dipukuli, pam gitu kan. Dihajar. Nah, pikiran kita ngasih tahu, otak kita ngasih tahu, itu teh salah. Bener ya? Itu salah, itu tuh gak adil. Itu teh jahat, otak kita ngasih tahu. Tapi waktu dia masuk ke jiwa kita, hati kita bisa merespon gini. Kamu bisa jadi pahit atau mengampuni, itu responnya di hati. Nangkap? Karena hati kita itu pusat dari pikiran dan kehendak kita. Nah, kalau hati kita kotor, makanya bisa kita balas orang tua kita, memaki-maki orang tua kita. Tapi kalau hati kita benar, kan semua isunya ada di dalam hati kan. Waktu hati kita benar, saya mau memutuskan untuk mengampuni. Jadi isunya sebenarnya di hati kita. Di hati kita. Nah, tadi firman Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Semua isu kehidupan adanya di dalam, bukan di luar kita. Coba renungkan pelan-pelan Bapak Ibu Saudara. Semua isu kehidupan itu ada di dalam kita. Bukan di luar kita. Bukan di luar kita. Jadi isunya di dalam. Isunya bukan rumah yang broken home. Tapi isunya adalah hati yang tidak mau mengampuni. Isunya bukan misalnya keadaan ekonomi yang aduh ini kacau balau. Tapi isunya kita yang mungkin gak sabaran sama Tuhan.
Isunya bukan mungkin, oh nih di gereja nggak ada fasilitas nih, jadi kita nggak bisa bergerak. Bukan itu isunya. Isunya hati kita mungkin yang udah nggak punya pengharapan lagi sama Tuhan. Jadi isunya ada di dalam kita. Karena yang menarik ini, cara kerja iblis selalu merusak dari luar ke dalam. Cara kerja iblis dari dulu, dia selalu merusak dari luar ke dalam. Tapi cara kerja Tuhan selalu memperbaiki dari dalam keluar. Iblis pasti yang dirusak dari luar dulu kan. Lihat itu keluargamu, lihat itu. Kan bisikin dari luar dia. Di luar. Dia masuk dari luar, dia rusak dari luar. Tapi cara kerja Tuhan selalu memperbaiki dari dalam keluar. Karena kalau dalamnya berubah, luarnya bisa berubah. Nangkap gak Bapak Ibu Saudara? Karena gini, kalau saya renungkan ya. Kalau orang dalamnya kolong jembatan, kita bawa dia ke apartemen mewah. Percayalah, tinggal nunggu beberapa lama, seminggu 2 minggu, itu apartemen mewah akan jadi kerasa kolong jembatan. Benar nggak? Tapi kalau emang dalamnya adalah apartemen mewah, mau dibawa di kolong jembatan sejelek apapun, tinggal nunggu waktu, itu kolong jembatan akan disulap jadi apartemen mewah. Benar ya? Karena ada di dalam. That's why Tuhan bilang jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena kalau hati kita benar, di luar jadi benar. Karena kalau hati kita benar, pelayanan jadi benar. Benar dah. Ini kenapa ya pelayanan gini-gini, itu sih. Ya hati kita gak benar. Kita saling curiga. Kita saling gak percaya. Kita merasa diri paling hebat dalam pelayanan. Kita merasa paling capek. Ya susah ya. Tapi kalau dalamnya kita benar, saling support, gak ada pengen terlihat, gak ada kompetisi, pasti luarnya jadi pelayanan jadi berbeda. Karena masing-masing dari dalamnya benar. Termasuk di mana? Di kantor juga gitu. Kalau di kantor di dalamnya udah jelek, percayalah lingkungan kantor jadi jelek. Dimanapun. Makanya memang benar kata Tuhan. Jagalah hati kita. Karena kalau dalam kita benar, di luar kita pasti benar. Kalau hati kita benar, pasti yang di luar kita bisa benerin dengan baik. Yang percaya bilang amin. Karena saya renungkan, Tuhan lebih tertarik mengubah hati kita daripada mengubah keadaan kita. Yang saya alami dalam hidup saya, Tuhan gak ngubah langsung keadaan saya. Yang dia ubah hati saya dulu. Hati saya dulu yang diubah. Kadang tapi kita kan pengennya keadaan kita langsung berubah. Kan udah jalan sama Tuhan, kok ekonomi saya masih kayak gini. Kita langsung kayak, Tuhan tuh kayak, apa ya kita perlakuan Tuhan tuh kayak semena-mena gitu. Kalau kan saya udah melayani Tuhan, kok nggak berubah? Kok pengennya cepet banget keadaan luar kita berubah? Nah padahal kalau kita mengerti, Tuhan selalu mengubah hati kita. Dia lebih tertarik mengubah hati kita daripada mengubah lingkungan kita. Karena dia tahu kalau hati kita berubah, lingkungan kita akan kita ubah jadi lebih baik. Semuanya mengerti Bapak Ibu Saudara? Jadi coba cek hari ini hati kita. Hari ini gimana sih keadaan hati kita sebenarnya? Gimana sih hati kita di keluarga kita? Gimana sih hati kita di gereja ini? Gimana hati kita? Karena hati kita adalah sumber segalanya. Karena when you change your heart, you will change your life. Kalau kamu mengubah hati kamu, kamu akan mengubah kehidupan kamu. Yang percaya bilang amin. Nah, gimana cara hati kita berubah? Gimana prosesnya? Ini yang saya selalu saya lakukan dalam hidup saya sampai hari ini. Ini yang terus saya buat sampai hari ini. Yang pertama, saya harus datang dengan sebuah kesadaran atau brokenness di hadapan Tuhan. Kita perlu datang bahwa gini. Karena gini, Tuhan gak bisa mengubah hati yang gak mau diubah. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang suka memaksa. Tuhan itu hanya mau mengubah saat kita bilang saya butuh perubahan Tuhan. Tuhan itu hanya bisa ubah kita saat kita mulai jujur pada Tuhan dan jujur pada diri kita kalau kita salah gitu. Saya kurang Tuhan. Ampuni saya kalau Tuhan ampuni saya kalau saya mengelola keluarga saya kurang baik. Tuhan ampuni saya kalau saya mendidik anak saya nggak kurang baik hari ini. Tuhan ampuni saya kalau mengelola pelayanan saya mah kurang baik. Waktu kita datang dengan kesadaran, brokenness, Tuhan saya kurang, saya nggak bisa tanpa Tuhan. Saya nggak bisa Tuhan.
Ampuni saya Tuhan. Tapi kalau kita datang dengan hati yang tinggi, Tuhan emang si dia yang salah. Nah, Tuhan susah bekerja di sana. Kita perlu datang dengan hati yang broken. Tuhan, saya butuh Tuhan, saya nggak bisa. Mazmur 51 ayat 19, hati yang hancur dan patah semangat tidak akan kau pandang hina ya Allah. Tuhan itu tidak memandang hati kita yang hancur sama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi mari datang sama Tuhan dengan kejujuran. Mari datang dengan Tuhan. Saya sadar saya kurang benar dalam mengelola ini. Apalagi yang pelajar. Tuhan, saya sadar saya kurang giat saya belajar. Perlu dari dalam yang sadar dulu, ngerti gak ya? Perlu broken di dalam, perlu apa ya? Ya kita bilang ke diri kita kalau kita tuh emang perlu dibenerin lagi sama Tuhan. Nah, waktu kita datang dengan broken itu kita kayak kasih ruang untuk Roh Kudus bisa bekerja. Waktu kita datang dengan Tuhan, saya memang jadi kepala keluarga yang belum baik. Tolong saya. Nah, itu baru Roh Kudus bisa masuk. Tuhan, saya memang jadi istri belum sempurna. Saya masih banyak salah sama suami saya. Baru Roh Kudus bisa masuk. Tapi kalau emang ini suami saya itu Tuhan. Dah, iblis merusak dari luar ke dalam. Tapi Tuhan pulihkan dari dalam keluar. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang pertama perlu broken, perlu kesadaran penuh. Kalau saya emang butuh perubahan dan saya butuh Yesus. Dan saya perlu diajar. Yang kedua baru cleansing. Setelah kita datang dengan sadar bahwa kita butuh Tuhan. Baru yang kedua kita cleansing. Mengeluarkan sampah-sampah yang ada dalam hati kita. Nah, sebelum hati kita diisi dengan hal yang baru. Ia perlu dikosongkan dari yang lama yang tidak baik. Jika 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Maka ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang percaya katakan amin. Nah, hati kita kan penuh dengan kepahitan, kemarahan. Nah, untuk itu bisa diubah kita perlu membersihkan hati kita. Gimana caranya? Nggak ada cara lain. Kita minta pengampunan. Atau kita melepaskan pengampunan kepada orang yang melukai, membuat kita dendam sama dia. Nggak ada cara lain untuk membersihkan hati kita, mengampuni atau melepaskan pengampunan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita perlu mengeluarkan setiap sampah-sampah yang ada di dalam hati kita. Kita perlu membuang itu supaya Tuhan bisa isi dengan sesuatu yang baru. Kita perlu buang itu. Saya itu pahit sama orang tua saya kayaknya puluhan tahun. Karena kayaknya yang mereka buat waktu itu, yang mereka buat saya kayaknya agak susah banget saya ampuni. Jadi saya tuh nyimpan kepahitan itu berpuluh-puluh tahun. Tapi waktu itu saya sadar, hati saya mau diisi firman Tuhan gimana pun kalau dalamnya kotor, susah firman Tuhan itu untuk bekerja dalam hidup kita. Kalau masih ada sesuatu yang kotor dalam hati kita. Nangkap ya Bapak Ibu Saudara. That's why kita perlu buang dulu dengan apa? Mengampuni orang yang bersalah pada kita. Atau kita minta ampun sama Tuhan kalau tahu kita mungkin jatuh bangun dalam dosa setiap hari. Atau mungkin kita tahu kita salah dalam hal tertentu sama orang lain. Kita perlu meminta ampun sama Tuhan. Cleanse our heart. Karena Tuhan hanya bisa bekerja waktu hati kita clean. Clean our heart. Firman Tuhan bilang, berbahagialah orang yang bersih hatinya. Karena mereka akan melihat Allah katanya. Jadi kalau kita hatinya nggak benar, penuh kecurangan, penuh kepahitan, kita nggak bisa melihat Allah. Melihat Allah dalam artian mungkin kita nggak bisa melihat kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan. Karena dalamnya kita masih penuh dengan sampah-sampah yang perlu kita bersihkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena tadi saya bilang kalau dalamnya sampah, mau kita pindah komsel pun tetap bau. Kita salahin komselnya. Padahal kita yang bawa sampah kemana-mana. Nangkap ya? Banyak loh kayak gitu. Di gereja, bukan di sini tapi di gereja lain lah kayaknya. Pindah komsel ini. Di sini bang gini-gini. Pindah komsel sana. Udah kita sebenarnya yang bawa sampah kemana-mana. Kita yang perlu membersihkan. Amin. Yang ketiga, gimana proses memperbaiki hati kita? Yang tadi pertama, sadar dulu. Yang kedua, kita perlu clean our heart supaya hati kita bersih. Baru ada yang namanya renew, pembaharuan budi. Barulah di sini benih firman Tuhan bisa tertanam dan bertumbuh dalam hati kita.
Karena kan hati kita tuh kayak tanah ya. Kayak tanah yang perlu siap benih firman itu masuk. Kalau hati kita masih pahit, percayalah, mau diajarin gimana pun pasti mental. Mau dikasih gimana pun pasti firman Tuhannya nggak bisa bertumbuh, bahkan bisa mati setiap benih firman yang diajarkan di CDC ini. Karena hati kita. Jadi prosesnya tadi, sadar, clean, renew firman Tuhan. Pembapaan gitu ya, firman Tuhan di gereja bisa masuk. Dan yang terakhir, saya selesai. Yang terakhir, tetap memelihara atau abiding atau disiplin rohani. Bilang kiri kanannya disiplin rohani. Disiplin rohani. Tinggallah, Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Firman Tuhan bilang tinggallah di dalam aku, bukan kunjungilah aku. Bukan datanglah kepadaku kalau kamu lagi butuh. Tapi Tuhan bilang tinggallah di dalam aku. Itu ngomongin apa? Ngomongin hati kita perlu dipelihara setiap hari. Perlu dijaga setiap hari. Tadi hati kita udah dibersihkan. Tapi hati itu yang bersih itu kita perlu jaga every single day dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena setiap hari, setiap detik, setiap saat setan selalu pengen masuk dan menghancurkan dan mengotori hati kita lagi. Setiap hari iblis selalu kasih intimidasi. Setiap hari iblis selalu kasih hal-hal yang gak baik dalam pikiran kita. Setiap hari iblis selalu kasih gambaran-gambaran yang gak baik dari media sosial, dari manapun. Iblis kan kerjanya gitu ya. Tapi makanya kita perlu menjaga hati kita setiap hari. Dengan seperti apa menjaganya? Tentu kita perlu ibadah. Jangan tinggalkan kewajiban ibadah kita. Ibadah itu firman Tuhan bilang di Matius 6, kalau Bapak Ibu Saudara nanti pelajari. Memberi, berdoa, dan berpuasa. Itu kewajiban ibadah. Kenapa memberi dulu? Ya gimana kalau hati kita penuh dengan mamon, gimana firman Tuhan bisa masuk? Makanya dimulai dengan memberi. Tapi kan sekarang memberi mau diambil sama iblis ya. Supaya jangan memberi ke gereja bla bla bla. Kan yang diambil supaya jemaat gak memberi. Waktu jemaat gak memberi, isinya apa? Hatinya mamon semua ini. Kalau hati mamon semua, gimana mau Tuhan bisa masuk? Bener ya? Kalau kita hatinya masih mamon, kita gak bisa berdoa dengan benar. Makanya memberi, berdoa. Berdoa itu tahu gak Bapak Ibu Saudara? Berdoa bukan cuma sekedar mengubah keadaan kita. Tapi when we pray, we change our heart. Berdoa gak sekedar mengubah, Tuhan tolong ubah sakit saya jadi sembuh. Amin kalau itu terjadi. Tapi kalaupun itu gak terjadi, saya tetap damai sejahtera dalam hati saya. Berdoa menyelaraskan hati kita dengan Tuhan. Kadang kita berpikir doa itu kayak mantra, besok langsung kejadian. Enggak kayak gitu konsep doa. Kita pengen doa hari ini, besok kalau bisa udah kaya raya. Enggak kayak gitu. Doa menyelaraskan hati kita dengan hati Tuhan. Supaya kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun keadaan, apapun ekspektasinya, kita tetap memilih percaya sama Tuhan. Itulah doa. Baru berpuasa. Berpuasa level tertinggi lagi. Kita melepaskan diri dari kedagingan. Memelihara hati. Ibadah. Silence and solitude. Dunia ini lagi dipaksa untuk kita cepat. Benar gak ya? Tugas A, kerjaan B, semuanya kayak banyak banget yang harus dikerjain. Tapi waktu kita silence and solitude, kita memperlambat pace kita. Baru kita bisa dengar suara Tuhan. Kita gak bisa dengar suara Tuhan di keriuhan kebisingan. Bener ya? Susah kan dengar suara orang di pasar, bener gak sih? Katanya gitu, baru dengar. Tapi kalau hening. Karena Tuhan itu gak suka teriak-teriak. Tuhan itu Tuhan yang ngobrol deket. That's why kita perlu silence. Solitude sama Tuhan. Saat teduh, ini kan basic banget ya. Ini ngapain sih Pastor Johnson jauh-jauh ke sini cuma ngomongin saat teduh beribadah. Tapi inilah dasar yang bikin pribadi kita jadi pribadi yang kuat Bapak Ibu Saudara. Memelihara dengan disiplin. The word firman Tuhan, home cell. Kenapa kita harus home cell setiap hari? Menjaga hati kita. Kenapa kita harus doa pagi? Saya sarankan yang jarang doa pagi. Mari datang doa pagi. Doa pagi buat apa? Buat hidupmu sendiri. Buat hatimu bisa terus benar. Itulah pentingnya. Karena dibilang
tinggallah. Ada kata lah, perintah di sana. Tinggallah artinya ada sesuatu yang kita lakukan supaya kita bisa tinggal di dalam Tuhan. Ada bagiannya kita dengan kewajiban ibadah kita. Saat teduhnya kita, doa-doanya kita. Firman Tuhan yang kita baca setiap hari, kita journaling setiap hari. Homsel, pembapaan. Itu tuh menjaga hati kita. Karena waktu hati kita terus kita jaga. Apa ya tadi saya bilang, kalau hati kita berubah, hidup kita berubah kok. Tapi kalau hati kita masih hati yang sama, mau dibikin di mana juga, udah tetap keadaannya jadi nggak baik. Karena hati kita yang bermasalah. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya mau undang setiap kita bangkit berdiri. Saya mau selesai. Bapak Ibu Saudara dapatin sesuatu hari ini. So simple pesannya dari dalam keluar. Saya mau bilang bahwa Tuhan lebih tertarik mengubah hati kita daripada mengubah keadaan kita. Tuhan lebih senang memperbaiki hati kita daripada langsung memperbaiki keadaan kita. So hari ini saya nggak tahu apa yang lagi Bapak Ibu Saudara hadapi, mungkin tekanan hidup ya, masalah. Tapi hari ini mungkin kita agak ubah doanya pagi ini. Kita nggak minta Tuhan ubah keadaannya dulu. Tapi boleh nggak nanti kita berdoa, kita minta Tuhan ubah hati kita. Kita sembah Tuhan sekali lagi. Shikaralah. Ku kagum, katakan ku kagum hormat akan Yesus. Shiriaralah. Mari angkat kedua belah tangan sekali lagi. Yes, Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Dipuji, ku kagum akan Engkau. Hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. So sebelum selesai, saya mau bagikan di Yeskiel 47 ayat 1 sampai 12. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh baca di sana. Judulnya adalah Sungai yang keluar dari bait suci. Sungai yang keluar dari bait suci. Jadi waktu itu Nabi Yeskiel melihat. Jadi dia melihat gambaran bait suci yang mengeluarkan air. Air itu terus berjalan ke setiap tanah yang ada di sekitarnya. Tanah yang tadinya mati, kering, tandus, gak ada kehidupan. Gak ada yang bisa hidup di tanah itu. Keadaannya gak baik banget tanahnya. Tapi Nabi Yeskiel melihat ada air yang mengalir dari bait Allah, dari bait suci. Tadinya airnya mengalir hanya semata kaki. And then airnya terus mengalir naik sampai ke lutut, ke pinggang. Finally sampai membuat orang bisa berenang di dalamnya dan menjadi aliran-aliran sungai. Yang tadinya
tanah di situ kering, mati dan gak ada kehidupan sama sekali. Akhirnya mulai ada kehidupan yang terjadi di sana. Nabi Yeskiel melihat udah mulai ada ikan-ikan yang berenang di sana. Bahkan udah mulai ada pohon-pohon di sana yang mulai tumbuh dan hidup di sana. Tempat yang tadinya mati, ketika ada aliran sungai dari Bait Allah itu, akhirnya tempat itu jadi ada kehidupan lagi. Bahkan yang lebih menarik lagi, air itu sampai ke laut. Laut yang tadinya laut itu laut mati, asin. Akhirnya laut itu jadi laut yang tawar lagi. Jadi ada lagi rasanya, ada kehidupannya lagi. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara, air itu melambangkan aliran Roh Kudus dalam hati kita. Hari ini waktu Bapak Ibu Saudara tahu bahwa hatimu mungkin lagi gak baik-baik saja. Mungkin lagi gak oke hari-hari ini. Hati kita mungkin kayak tadi tanah yang tandus, kering, gak ada kehidupan. Apapun yang kita kerjakan kayaknya kita mengerjakan dengan hati yang kering. Kita melayani dengan hati yang kering. Kita bekerja dengan hati yang kering. Kita di rumah dengan keluarga kita, hubungan dengan suami istri, hubungannya mungkin kayak tanah yang kering. Lagi ekonomi mungkin kayak mengerjakannya kerja sih, tapi kayak lagi kering aja semuanya. Hari ini mau enggak kita biarkan aliran Roh Kudus itu masuk ke hati kita lagi? Mau enggak kita biarkan aliran sungai itu masuk ke hati kita? Supaya hati kita jadi ada kehidupan di dalamnya. Supaya apa yang kita kerjakan bukan sekedar kita kerjakan. Tapi kita mengerjakannya, kita membawa kehidupan. Kemanapun kita bekerja, apapun yang kita lakukan. Di sana ada kehidupan. Karena kita mengerjakan dengan hati yang penuh dengan aliran kehidupan dari Roh Kudus. Waktu kita melayani dengan kehidupan. Kita bekerja, ada kehidupan di dalamnya. Keluarga kita ada kehidupan. Ada hubungan yang penuh dengan keharmonisan, ada kehidupan di keluarga kita. Ada hubungan yang hidup dengan anak-anak kita. Ada kehidupan di pekerjaan kita, dengan bisnis kita. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Waktu ada roh Allah di dalam hati kita, roh Allah itu akan memerdekakan kita dari setiap ketakutan. Roh Allah itu akan memerdekakan kita dari setiap perbandingan-perbandingan. Roh Allah itu akan memerdekakan kita dari setiap rasa tertuduh. Roh itu yang akan memerdekakan kita dari setiap kecanduan-kecanduan kita. Dari setiap keraguan kita, dari setiap intimidasi, dari setiap bahkan kita bisa merdeka dari setiap kebodohan-kebodohan kita. Waktu ada roh Allah di dalamnya. Horiaralabaka, yaralabaralabaka, yaralabaka. Shigirioralabaka, yaralabaka, yaralabaka, yaralabaka. Shigiri aralabaralabaralaba yaralabaralabaralabaralabaka. Shigiri aralabaka, biar hari ini Roh Kudus kau datang sekali lagi. Roh Kudus kami mengundang engkau hadir ke tempat ini Roh Kudus. Shigaralabaralabaralabaralabaka. Mari setiap kita berbahasa roh buat Bapak Ibu Saudara yang bisa berbahasa roh. Mari undang Roh Kudus masuk ke hatimu sekali lagi. Mari datang dengan kesadaran bahwa setiap kita butuh Roh Kudus. Mari datang dengan brokenness bahwa kita tahu kita banyak salahnya juga. Kita banyak gak benernya juga dalam mengelola hidup kita. Mari clean our heart. Mari bersihkan hati kita dari setiap sampah-sampah yang selama ini mengotori hati kita. Mari ampuni. Mungkin Tuhan ingatkan engkau akan seseorang yang kau masih simpan kepahitan dengan orang tersebut. Mari ampuni mereka. Mari ampuni keadaanmu. Mari ampuni mungkin seseorang yang udah menyakitimu selama ini bertahun-tahun. Mari pilih untuk bersih hatinya. Mari mungkin kau perlu datang ke seseorang untuk say sorry sama orang itu. Mari taat sama Roh Kudus hari ini. Karena Roh Kudus sedang berbicara ke hatimu spesifik hari ini. Mari angkat kedua belah tanganmu, sini. Kalau engkau butuh Roh Kudus hari ini, mari angkat tanganmu, perlambangan bahwa kau butuh Roh Kudus. Sekali lagi dalam hidupmu. Holy Spirit, we welcome you, Holy Spirit. Oh, Holy Spirit, come.
pray for you. Kalau setiap Bapak Ibu Saudara di sini, oh iya, Pastor saya mau aliran Roh Kudus itu masuk lagi ke hati saya. Supaya apa yang saya kerjakan tidak dengan hati yang kering. Saya mau mengerjakan segala sesuatu dalam hidup saya dengan hati yang hidup, dengan hati yang terhubung dengan Roh Kudus. Saya nggak mau hidup dalam kepahitan, kekeringan di hati saya. Tapi hari ini saya mau memutuskan ada kehidupan lagi di semua area hidup saya, di pekerjaan, di bisnis, di keluarga, di pelayanan, di kesehatan, apapun itu. Kalau Bapak Ibu Saudara hari ini mau mengundang sekali lagi Roh Kudus mengalir dalam hatimu every day. Bolehkah dengan rendah hati kau taruhkan tangan kananmu di dada. Sebagai perlambangan untuk kita mau buka hati kita sekali lagi. Supaya Roh Kudus bisa bekerja dengan bebas di dalamnya. Huriyamura lata bahaya karalamaha. Sibatakala bahaya ralabase. Sikiyamura tamahakaya ralabasandara labaka. Sikiyamura tabahara labakaya ralabaka. Sikiyamura lada bahaya ralatabaka. Rala bahana maka sikiyamata hama kasaka makara labaha sikiriata bohuria maralama sekaya ralabaka rada bahaka makaya lahabaka setahamuta saka maka sikiria ramuranda bahaya kalaba sigara labahara labaka sikiriura labakara labaka sigara labaka. Tuhan, hamba berdoa buat setiap tangan-tangan yang ditaruhkan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar ada hati yang baru. Biar ada hati yang baru yang Tuhan taruhkan di hati mereka hari ini. Tuhan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan takut dan jangan tawar hati kata Tuhan. Tetap percaya sama Dia. Even kau belum melihat jawaban dari setiap doa-doamu. Even kau belum melihat perubahan yang signifikan waktu kau udah berharap. Tapi firman Tuhan bilang jangan takut. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu kata Tuhan. Karena Dia Tuhan yang akan menolong engkau. Tuhan yang akan menolong engkau. Dia yang akan menggendong engkau. Aku berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bersetiap tangan-tangan yang ditaruhkan. Biar mereka melihat kehidupan. Dengan hati yang baru. Dengan hati yang benar Tuhan. Biar dengan hati yang pulih Tuhan. Aku perkatakan ada pemulihan di hati mereka. Ada pemulihan dari setiap kepahitan. Dari setiap keraguan, dari setiap ketakutan. Aku angkat itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Menggantikannya dengan damai sejahtera yang melampaui akal pikiran kami. Damai sejahtera itu yang masuk ke hati setiap saudaraku hari ini Tuhan. Sehingga kami melewati hidup kami bukan dengan ketakutan, bukan dengan kepahitan. Tapi dengan damai sejahtera dari Tuhan. Aku berdoa. Ada dari antara Bapak Ibu Saudara mungkin udah bertahun-tahun. Berpuluh-puluh tahun mengharapkan janji Tuhan. Dan kau belum temukan dan kau belum dapatkan janji itu sampai hari ini. Firman yang bilang jangan takut. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena Tuhan punya rancangan yang jauh lebih besar dari setiap rancanganmu. Waktunya gak pernah terlambat. Waktunya gak pernah kecepatan. Waktunya selalu tepat dalam hidupmu. Hamba berdoa sekali lagi Tuhan. Buat setiap saudaraku hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami tetap bisa berjalan dengan Tuhan. Berjalan dengan pengharapan. Dengan iman kami. Kami gak mau putus pengharapan kami dan iman kami Tuhan. Hari ini Tuhan terima kasih. Biar ada hati yang baru. Pulihkan hati kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan. Waktu hati kami pulih. Keadaan kami akan pulih. Waktu hati kami benar. Kami melihat keadaan kami dengan cara Yesus melihat. Thank you Lord. Thank you Tuhan. Mari kita sembah Tuhan sekali katakan ku kagum. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Yes. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Wow,
Thank you Pastor Jansen, luar biasa pesan Tuhan hari ini. Bapak Ibu coba saya mau lihat tangan-tangan yang merasa bahwa firman Tuhan hari ini begitu luar biasa, begitu dahsyat. Boleh lambaikan tangannya, wow. Dan saya boleh menyimpulkan hari ini pesan Tuhan seperti ini Bapak Ibu dan Saudara. Stop looking outside, start looking inside. Berhenti untuk melihat keluar, tapi mulailah untuk melihat ke dalam. Boleh nggak Bapak Ibu dan Saudaraku kasih tahu kiri kanan depan belakang bilang berhenti lihat di luar. Atau boleh bicara sama diri sendiri, katakan mulailah melihat ke dalam. Wow, sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Wow. Thank you sekali lagi Pastor Jansen atas pengajaran dan firman yang luar biasa. Dan hari ini Bapak Ibu dan Saudara, walaupun di mana-mana macet, walaupun sekarang hari besar, tapi saya percaya kita yang diberkati berada di sini semua. Boleh tepuk tangan buat kita semua. Dan izinkan saya mengucapkan welcome home. Selamat datang Bapak Ibu, dan saya melihat banyak wajah-wajah yang baru pertama kali beribadah bersama kita. Boleh gak mengangkat tangannya? Izinkan kami untuk menyambut Bapak Ibu dan Saudara kita. Boleh diberi salam, kiri kanan depan belakang, bila ada yang baru. Yes. Selamat datang Bapak Ibu dan Saudaraku. Yes. Selamat datang, welcome home di ibadah keluarga besar CDC Bogor. Yes. Ya Bapak Ibu dan Saudara, kembali Tuhan memberikan kita momen yang paling luar biasa. Momen ini bukan kita hanya memberi, tapi kita akan menguji hati kita, menguji iman kita. Dan saudaraku, tadi Pastor Jansen sudah sampaikan bahwa memang benar Tuhan Yesus lebih dahulu mengajarkan kita untuk memberi daripada berdoa. Dan hari ini mari sama-sama kita siapkan hati. Karena saudaraku, kalau di dalam kekristenan, di dalam Tuhan, kalau Anda ingin memperoleh sesuatu, kalau Anda ingin untuk diberi, maka Anda harus memberi terlebih dahulu. Tabur dan tuai. Seperti firman Tuhan di Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa di sini yang mau diberi kelimpahan? Kalau begitu saatnya kita memberi. Karena firman Tuhan katakan, apa yang kita ukur akan diukurkan kembali kepada kita. Seberapa Anda mau menerima berkat, seberapa besar Anda mau diberi, tergantung seberapa besar Anda memberi. Dan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di bangku atau di kursi Bapak Ibu ada amplop coklat untuk Anda yang memberikan persembahan secara tunai atau cash. Dan kalau Bapak Ibu merasa amplop coklat ini kurang, boleh mengangkat tangan. Nanti Asyir akan memberikan amplop yang baru pada Bapak Ibu dan Saudara. Dan bila Anda memberikan secara online transfer, boleh di depan Anda ada kode kris. Di sini juga ada rekening diakonia untuk jemaat yang membutuhkan, juga ada rekening persepuluhan. Bapak Ibu boleh memberikan sesuai dengan apa yang Anda mau berikan hari ini. Dan sebelum memberikan persembahan, mari sama-sama kita ucap syukur, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita.
dan kita akan berdoa bagi persembahan kita. Bapa, kami tahu Engkau yang mengatakan melalui firman-Mu, berilah dan kamu akan diberi. Kami mau memberi Bapa, karena kami percaya seberapapun yang kami beri, Engkau akan perhitungkan. Sebab firman-Mu sendiri katakan, apa yang kami ukurkan akan diukurkan kembali kepada kami. Bapa, di depan jemaat-Mu ini Engkau melihat mereka yang siap untuk memberi. Biar Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan, setiap jiwa-jiwa yang telah memberikan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami mau memberi dengan penuh ucapan syukur. Dan kami landaskan pemberian kami di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi. Katakan, amin. Boleh tepuk tangan untuk pemberian kita. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu suatu rahasia. Rahasianya adalah di CDC Bogor tidak ada full timer sebenarnya. Karena kami semua baik saya maupun Pastor Chris dan semua teman-teman lain yang membuat ibadah ini terjalan. Kami adalah sukarelawan atau para volunteer. Untuk itu Bapak Ibu, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita berikan apresiasi untuk para sukarelawan, untuk para volunteer. Dan katakan, thank you volunteers. Yes. Ya, sungguh terima kasih sekali lagi kepada para volunteers yang telah memberikan waktu, tenaga, dan apa yang dimiliki untuk pekerjaan Tuhan di CDC Bogor. Bagi Bapak Ibu yang mau mengikuti pelayanan volunteers ini di CDC Bogor, boleh. Tapi sebelumnya mengikuti kelas spiritual journey dahulu. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau Tuhan berkenan, maka minggu depan saya akan menyampaikan pesan Tuhan di tempat ini untuk ibadah umum jam 9 pagi seperti biasa, untuk ibadah Arrow jam 11.30, dan jangan lupa ini yang paling penting Bapak Ibu dan Saudara, karena saya percaya saya dan Bapak Ibu di tempat ini, saya percaya banyak dari kita adalah produk dari sekolah minggu. Jadi pastikan Bapak Ibu membawa anak-anak Bapak Ibu untuk mengikuti kelas sekolah minggu. Di sini dinamakan CDC Kids. Di sini anak-anak Bapak Ibu akan diajar mengenal Tuhan dengan cara yang menarik bagi mereka. Dari permainan dan bahkan Bapak Ibu dan Saudara, ini yang paling menarik. Di CDC Kids, setiap anak sekolah minggu dilatih untuk menghafalkan ayat firman Tuhan. Dan ini hal yang luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk CDC Kids. Wow. Baik, dan tadi untuk menjadi seorang volunteers atau sukarelawan di CDC Bogor, Bapak Ibu harus mengikuti kelas ini. Kelas ini namanya Spiritual Journey. Dan hari ini loh sudah mencapai pelajaran kedua. Angkatan ke-9, boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan satu lagi Bapak Ibu dan Saudaraku. 2 minggu lalu ada 3 orang dibaptis. Menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yes Bapak Ibu, mari kita kan tahu ya Bapak Ibu dan Saudara, hari-hari ini berlalu begitu cepat. Kita dengar perang di mana-mana, ya enggak? Ayo manfaatkan waktu yang ada untuk melayani Tuhan dalam kegerakan Tuhan. Yes. Dan Bapak Ibu dan Saudara, untuk ibadah Good Friday atau Jumat Agung, tanggal 3 April di Hotel Green Forest jam 4 sore. Boleh catat waktu, tanggal, dan jamnya Bapak Ibu dan Saudaraku.
Pastikan karena kita akan dilayani oleh Pastor Krisnanto. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai dapur dari CDC Bogor adalah ini. Doa, mari Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita berdoa bersama-sama di Ruko Sekretariat CDC Bogor, Perumahan Panorama Ruko nomor 3 dan 4. Jam berapa? Jam 7 pagi. Tadi Pastor Jensen juga udah singgung soal doa pagi ya. Mari sama-sama kita doa. Setiap hari Sabtu jam 7 pagi, mari bersama-sama kita berdoa syafaat. Kita berdoa buat bangsa kita, buat negara kita, buat jemaat yang membutuhkan. Sabtu ini ya Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Dan waktu kemarin, walaupun liburan, tetap banyak yang berdoa pagi. Tepuk tangan sekali lagi. Yes. Dan Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kalau tadi spiritual journey pelajaran kedua hari ini ya, berarti hari ini saya mau katakan ada 10 orang yang mengikuti kelas spiritual journey. Boleh tepuk tangan. Dan nanti Bapak Ibu yang mengikuti kelas ini boleh jam 11 sudah kumpul di Ruko Sekretariat, akan dimulai pelajaran kita. Bapak Ibu Saudara, di belakang sana yang warna orange itu adalah kotak permohonan doa. Bagi Bapak Ibu yang punya permohonan doa yang bersifat pribadi, boleh mencatatnya di sana dan menuliskannya di sana, lalu dimasukkan ke dalam kotak doa di sana. Dan tim doa kami secara private akan mendoakan Bapak atau Ibu. Dan kita percaya banyak pergumulan yang sudah dijawab. Dan bagi Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita juga ada satu senjata pamungkas, yaitu Kersel atau Komsel. Wow, boleh tepuk tangan. Yes, di kelompok-kelompok ini ada saudara-saudara kita yang benar-benar peduli kepada kita, yang saling dukung, yang saling menguatkan. So pastikan Bapak Ibu tergabung di dalam Kersel. Bisa dipilih tentang waktunya, tentang status dan lain-lain. Baik Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Dan terakhir kita sampai kepada penghujung acara. Nanti setelah Pastor Chris doa tutup dan berkat, Bapak Ibu jangan pulang seperti biasa. Kita berfellowship sambil minum kopi. Dan Bapak Ibu kalau Anda keluar dari ruangan ini, di depan ada kantin CDC. Bapak Ibu siap untuk berbagi. Karena kantin ini itu dibuat oleh jemaat-jemaat CDC Bogor. So pastikan begitu Anda keluar dari ruangan ini, Anda juga berbagi di sana. Borong makanan yang ada di sana, ada juga sabun, ada juga hal-hal lain mungkin. Silakan selamat berbagi. Kami undang Pastor Chris. Ya, hari ini kita dapat berkat yang luar biasa dari firman Tuhan, sehingga jemaat ini semakin terus mengalami perubahan yang ada di dalam. Amin. Saya percaya ada satu sumber kehidupan yang harus dijaga adalah di dalam hati kita. Karena sumber itu adalah Roh Kudus. Tadi saya ketika digambarkan bahwa ada aliran sungai yang keluar dari bait Allah. Kebayang gak bahwa sungai itu mengalir, menggambarkan air itu Roh Kudus dan keluar dari bait Allah, masuk ke dalam hati kita. Dan hati kita mengalami kehidupan. Kehidupan itu tadi kehidupan di keluarga, kehidupan di pekerjaan, kehidupan di gereja, kehidupan di mana aja kita ada. Amin. Beri sekali lagi kemuliaan buat Tuhan. Dan kita akan akhiri ibadah kita. Dan saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri
untuk terima berkat dari Tuhan, kita mengucap syukur terlebih dahulu. Kita satukan dengan berbahasa roh. Irabasya rabahaya rabaya. Sikarabakaya rabasya rabaya. Sikarabakata rabasya rabakaya rabaya. Orabakaya rabashika rabaya rabaya. Iralalama shikarabakaya rabahaya rabataraba. Orakaya rabasya rabaya. Sikarabasya rabaya. Kami bersyukur Tuhan punya Tuhan yang besar, Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia. Sungguh besar kasih-Mu. Terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk perlindungan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan pulang dengan membawa berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah studimu, kuliahmu, pekerjaanmu, usahamu, apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil, Tuhan berkati. Tuhan melindungi engkau, kemanapun kau pergi dan dimanapun kau berada. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah cinta kasih dari Allah Bapa melalui Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai hidupku dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus yang diberkati katakan amin.